Pak? Maksudnya pedagogik itu pedagogik IPS atau ke umum gitu Pak? Campuran. Tapi kalau dihubungkan dengan bidang studi kita nanti tentang sikap kita misalnya dalam pembelajaran, apakah nanti terkait dengan nilai siswa ataupun dengan proses pembelajaran di kelas. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, 1,5 jam kita mulai dari sekarang ya. Ini soalnya tentang masalah skenario konflik antar siswa ya. Nah, ini sudah saya buat di atasnya. Pertanyaan pertama, saat pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa 2 siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran. Hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasinya cepat memanas. Dengan siswa lain, mulai mengumpulkan sekeliling mereka. Pertanyaannya, tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk menangani situasi ini? A. Anda membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri, berharap mereka akan belajar dari situasi tersebut. B. Anda segera memisahkan kedua siswa tersebut dan mengirim mereka ke kantor kepala sekolah tanpa diskusi lebih lanjut. C. Anda menghentikan seluruh kelas dan mengadakan sesi mediasi di depan semua siswa. Membiarkan setiap siswa berbicara tentang perasaannya. D. Anda mendekati siswa dengan tenang, meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setiap kelas. E. Anda meminta siswa lain untuk memilih siapa yang salah dan siapa yang benar kedua siswa yang bertengkar. Nah, kita di sini minta untuk bukan sikap. Masalahnya adalah terjadi konflik antar siswa ya dalam saat pelajaran. Di sini saat pelajaran kelompok. Nah, sikap kita yang paling baik Bapak Ibu, mana yang harus kita lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini, situasional seperti ini? Apakah ya? D. Anda mendekati siswa. Ada lagi? D juga ya. Anda mendekati siswa dan dengan tenang meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setiap kelas, ya. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Gampang, Bu ya. Jadi situasional ya, di situasi seperti ini kalau kita dihadapkan pada konflik siswa, jawaban yang terbaik itu adalah yang D, betul. Mendekati siswa dulu ya, jadi dengan cara pendekatan terlebih dahulu. Kalau kita skor Bapak Ibu ya, yang jawaban terbaik itu adalah yang opsi D. Ya, dengan skor 5, jawaban yang terbaik. Adapun yang opsi C, Anda menghentikan seluruh kelas dan mengadakan sesi mediasi di depan semua siswa, membiarkan setiap siswa berbicara tentang perasaannya. Itu jawaban terbaik yang kedua sebenarnya. Mediasi itu apa Bapak Ibu? Mediasi. Mediasi itu perantara ya, seperti perantara kita dalam memecahkan satu permasalahan pertengkaran gitu ya. Oke, untuk soal nomor 1
Jelas ya? Gampang ya? Iya. Oke, itu jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini permasalahannya adalah manajemen waktu dalam sesi pembelajaran. Dalam salah satu sesi pembelajaran Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian dari materi dapat disampaikan dengan efektif, tanpa harus terburu-buru. Pertanyaannya, bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut? A. Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami dan kemudian hanya fokus kepada materi yang belum mereka pahami. B. Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi atau pertanyaan. C. Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin, berharap siswa akan memahami detailnya saat belajar mandiri. D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya-jawab. E. Anda berfokus hanya pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu. Nah, ini kan masalahnya tentang manajemen waktu dalam sesi pembelajaran. Kalau di soal aslinya, Bapak Ibu, catatan seperti di atas pertanyaan ini tidak ada ya. Ini hanya dibuat supaya lebih memudahkan kita menjawab. Jadi masalahnya manajemen waktu dalam sesi pembelajaran. Nah, bagaimana pertanyaannya ini? Merencanakan penggunaan waktu selama sesi pembelajaran tersebut. Yang terbaik yang mana? D lagi kayaknya, Pak. D. Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya-jawab. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sepakat dengan opsi Bu Narsin? Nah, karena ditanya waktu, tentunya jawabannya itu pasti yang berhubungan dengan waktu juga kan? Nah, kita perhatikan Bapak Ibu kata kunci di dalam soalnya. Soalnya itu adalah masalah penggunaan waktu, ya kan? Nah, penggunaan waktu di sini ada di opsi B, ada kata waktu, perhitungkan waktu, ya kan? Kemudian di opsi D, alokasi waktu. Selebihnya ada yang E, selesai tepat waktu. Nah, karena ini terkait dengan merencanakan, nah merencanakan kan, perencanaan penggunaan waktu. Nah, di opsi yang B ada nggak tentang perencanaan waktu? Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah topik materi tanpa memperhitungkan waktu. Ini jelas salah, ya kan? Karena di sini dengan kata tanpa. Sangat tidak sesuai ya. Oke, kalau yang E, Anda berfokus hanya pada materi utama dan mengabaikan contoh atau praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya juga ya, yang E ini. Namun, tapi ada kurangnya ya, karena di sini hanya Anda berfokus hanya pada materi. Hanya berfokus pada materi dan mengabaikan contoh atau
praktik. Nah, ini kurang tepat juga ada kata mengabaikan. Maka dalam soal penentuan sikap, pilihlah kata-kata yang bermakna positif. Ya, tepat sekali Bu Narsin. Jadi jawaban yang tepat itu adalah di opsi yang D juga ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, Bapak Ibu, karena di sini lagi azan, saya tampilkan soal nomor 3, silahkan dibaca dan dijawab ya. Dijawab dulu. Sudah dapat jawabannya?
Ini masalahnya adalah adaptasi materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Ya. Kalau saya B, Pak. Pak Yunus B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar ya kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Baik. Yang ditanya di sini adalah, oke, kita baca dari awal ya. Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas Anda. Sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Pertanyaannya, pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari proses pembelajaran? A. Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Nah, ini saya buat cetak merah juga ya, karena di sini fokusnya itu adalah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan belajar siswa ya. Jadi kita lebih fokus terhadap kata kunci dalam soal. B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Ada kata-kata membutuhkan ya. C. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus hanya untuk mereka sementara siswa lainnya mendapatkan materi standar. D. Anda memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus. E. Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Baik, Bapak Ibu, di sini kan fokus pertanyaannya, pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat yang maksimal ya dari proses pembelajaran itu. Kira-kira Bapak Ibu ya, kita cek satu-satu di opsi. Kalau ada kata tanpa, kalau ada kata tidak, kalau ada kata hanya, itu biasanya jawaban yang kurang tepat ya, atau poinnya rendah. Nah, coba kita cek. Kalau A, Anda membuat beberapa versi dari materi yang sama. Jadi dia membuat beberapa ragam ya, beberapa cara dengan materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Materi sama tapi tingkat kesulitan berbeda dan memberikannya kepada siswa yang berdasarkan kemampuannya. Ada kan sesuai dengan kemampuan di sini kan? Nah, ada hubungannya berarti opsi A ya. Oke, kita keep dulu opsi yang A. Sekarang kita lihat yang B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar. Nah, di sini ada kata kesulitan standar. Kalau yang A tadi kesulitan yang berbeda. Karena sesuai dengan kebutuhan siswa. Cocok enggak? Lebih cocok A atau B? A kayaknya. Ya, A. Oke. Ini baru kita seleksi, Bu ya. Kita belum memutuskan mana jawaban yang paling tepat. Kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Kekurangannya itu dengan kata standar ini, Pak Yunus. Jadi, kalau bahasa yang standar hanya tanpa ini, kalau secara poin, dia masih di bawah si A. Ya. Oke, kita cek yang C. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Kata hanya ini memiliki nilai yang rendah di bawahnya. Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra.
Terus dengan siswa lain apa nggak kita fokuskan? Apa nggak kita lihat kebutuhannya? Itu juga kurang ya kan? Opsi C kan? Nah, dan menyediakan materi khusus hanya lagi, kata hanya, untuk mereka, sementara siswa lainnya mendapat materi standar. Nah, ada kata hanya dan ada kata standar. Berarti standar itu biasa-biasa saja, begitu kan? Nah, berarti yang C juga masih kurang ya. Yang D, Anda memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat kemampuan mereka sendiri tanpa, nah ada kata tanpa, panduan khusus. Ini juga kurang ya, kurang efektif. Yang ditanya adalah paling efektif. E, Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing. Nah, kalau yang E ini, Bapak Ibu, ada nggak nilai kebutuhan siswa dan kemampuan belajarnya? Tidak ada kan? Dengan kata kemampuan atau kebutuhan, tidak ada. Walaupun sebenarnya kalau kita baca, opsi E ini bahasanya baik ya. Anda meminta siswa untuk berkolaborasi dan saling mengajari konsep tertentu sesuai dengan keahlian pemahaman masing-masing. Tapi tidak ada hubungan dengan masalah yang ada di dalam soal. Nah, inilah penjebaknya, pengecohnya. Jadi kalau kita menjawab seperti ini, jangan lari dari konteks soal. Jangan mengikuti perasaan kita bahwa ini kalimatnya paling baik nih. Tapi kalau nggak ada hubungannya dengan soal, maka itu jawaban yang kurang tepat ya. Paham Bapak Ibu penjelasan saya? Maksud saya? Dapat nggak kira-kira jawaban di sini? Jawaban mana yang paling efektif? Halo? Pak Ibu masih di depan kamera? A, Pak, barangkali. Halo, Pak. Ah. Masih, Pak, depan kamera. Ya, masih ya. Fokus ya. Kalau aus, lah, minum aja, nggak apa-apa. Jangan belajarnya kurang apa. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi juga ya. Nah, jadi betul sekali ya. Jawaban yang paling efektif itu adalah opsi A. Ya, dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Artinya sesuai kemampuan belajar di kelas. Ya kan? Sesuai dengan yang ada di dalam soal. Sesuai dengan kemampuan belajar, makanya diberi tingkat kesulitan yang berbeda. Dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. Ya, berarti jawabannya yang paling efektif itu adalah opsi A. Ya. Kalau diberikan skor, jawaban yang A itu paling efektif. Ya. Kemudian yang B, Pak Yunis. Jadi yang B itu masih di bawah jawaban yang A. Ya, yang E ini poinnya 3. Kalau secara poin ya, kalau kita berikan itu poinnya 3, Pak Yunus. Secara ini kan bahasa E tadi baik ya, tapi kurangnya tuh tidak berhubungan dengan soal, konteks soal. Paham sampai di sini kira-kira Bapak Ibu? Bisa mengikutinya? Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Gak dibesarkan Pak tulisannya. Oh, dibesari boleh. Bu Narsin pakai laptop atau pakai HP? Laptop Pak. Oh, pakai laptop. Ya, ya. Iya, iya. Lebih puasnya memang pakai laptop ya Bapak Ibu. Lebih jelas. Kalau kita di depan laptop belajarnya juga bisa lebih fokus biasanya. Kalau pakai HP bisa juga, tapi layarnya kecil. Terus kalau sambil golek kita lihat HP, biasanya nggak lama akan tertidur. Ya, golek-golek di kamar kan, sambil dengerin. Tapi Golek-golek itu apa Pak Irfan? oh, golek-golek nggak tahu Bu Narsin ya.
Pak Yunis apa golek-golek? Tahu nggak? Cari-cari kalau bahasa Jawanya, Pak. Oh, Tapi iya. berbaring, Bu. Satu Ah. berbaring, satu tidur. Iya, berbaring, Bu Narsin. Itu sambil Boleh, boleh. boleh. Bahasa apa tuh? Bahasa Medan ya, Pak Yunus? Pak Irfan boleh mundur di nomor 3 balik, Pak. Mau foto saya sebentar. Nanti saya kirim Bu Ratna. Oh iya, boleh. Nanti kita tolong. Iya. Ya. Pokoknya yang hadir malam hari ini belajar bareng malam ini saya japri nanti. Ya, biasa seperti itu ya. Saya kirim jawaban dan pembahasannya. Baik, lanjut kita ke soal nomor 4. Ini masalahnya keterlambatan dalam mengumpulkan nilai. Ya, sesuai dengan soal tesnya situasional ya. Jadi kita dihadapkan dengan situasi tertentu. Nomor 4. Anda adalah seorang guru yang sibuk dengan banyak tugas tambahan di sekolah. Waktu pengumpulan nilai siswa untuk raport mendekat, tapi Anda belum selesai menilai semua tugas siswa. Anda mempertimbangkan dengan langkah apa yang harus diambil untuk memastikan nilai siswa dikumpulkan tepat waktu. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan bertindak? Nah, ini masalahnya adalah kita lagi sibuk nih. Misalnya kita lagi banyak tagihan di PMM, kayak kinerja. Pengenalan kinerja. Nah, terus kita juga ada tuntutan untuk mengumpulkan nilai siswa tepat waktu. Sikap kita bagaimana? A. Mengatur waktu tambahan di luar jam kerja untuk menyelesaikan penilaian. Meskipun itu berarti Anda harus mengorbankan waktu istirahat Anda. B. Menunda pengumpulan nilai dengan alasan sibuk dan meminta tenggat waktu tambahan kepada kepala sekolah. C. Meminta bantuan guru lain untuk menilai sebagian tugas siswa Anda tanpa memberitahu siswa. D. Memberikan nilai rata-rata kepada semua siswa berdasarkan penilaian sebelumnya tanpa mengevaluasi tugas terbaru mereka. E. Mengabaikan tugas-tugas yang belum dinilai dan hanya mengumpulkan nilai-nilai dari tugas yang sudah Anda nilai. Masih ingat tips yang saya katakan tadi sebelumnya? Hindari pilihan jawaban yang ada kata tanpa, kata hanya, kemudian kata mengabaikan. Itu jawaban yang kurang tepat ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, kan ini mengumpulkan tugasnya harus tepat waktu, ya kan? Nah, maka kita hubungkan Bapak Ibu masalah waktu ini. Kamu main HP buci ya? Apakah A. Mengatur waktu tambahan di luar jam kerja untuk menyelesaikan penilaian? Meskipun itu berarti Anda harus mengorbankan waktu istirahat Anda. Cocok? Cocok Cocok, nggak? Pak. Antara opsi yang lain itu menurut saya cocok. Ini yang paling tepat ya. Oke. Kita cross check masing-masing opsinya ya Bapak Ibu. Kalau B. Menunda. Kata menunda ini baik nggak? Enggak. Tidak. Berarti itu kita tinggalkan ya. D. Meminta bantuan guru lain untuk menilai sebagian tugas siswa Anda tanpa. Baik nggak tanpa? Tidak. Kurang ya kan? Seperti tadi. D. Memberikan nilai rata-rata kepada semua siswa berdasarkan penilaian sebelumnya. Tanpa. Ada kata tanpa juga. Kurang tepat ya. Ada yang lagi nonton ya? Siapa ini yang nangis ini? Udah. Kemudian yang E. Mengabaikan tugas-tugas. Kata mengabaikan ini kurang baik kan?
sebaiknya kita hindari. Jadi jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Apa? Iya, betul sekali. Jadi jawaban yang terbaik itu adalah yang A. Ya. Kita mengatur waktu kita. Mengatur waktu tambahan. Walaupun memang harus ada yang dikorbankan ya, waktu istirahat kita. Kenapa? Karena deadline tugasnya terlalu banyak, terlalu mepet, waktunya terlalu sempit. Sehingga kita harus mengatur waktu kita. Nah, tipsnya Bapak Ibu tadi ya, kalau memilih jawaban yang terbaik itu dalam memilih jawaban yang terbaik, hendaknya dihindari pilihan jawaban dengan kata tanpa, hanya, mengabaikan, menunda, ya. Pokoknya intinya itu kalimat-kalimat yang negatif ya. Kalimat yang negatif itu kurang baik. Atau kata-kata yang negatif. Ya, itu sebaiknya dihindari. Jadi itu kurang baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Insya Allah, Pak. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang masalahnya itu di soal ini tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nomor 5. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah yang baru saja menyediakan tablet untuk setiap siswa sebagai alat bantu pembelajaran. Beberapa siswa tampak kesulitan beradaptasi dengan teknologi ini, sementara yang lainnya menggunakan tablet untuk bermain game. Jadi satu sisi anaknya bersulit dengan teknologi tablet, satu lagi anak yang lain bermain game dengan tablet tadi, jam pelajaran lagi. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan memastikan bahwa tablet ini digunakan dengan maksimal untuk tujuan pembelajaran? Nah, opsi jawabannya A. Mengizinkan siswa untuk menggunakan tablet hanya saat Anda menginstruksikan dan menyimpannya di luar waktu tersebut. B. Mengabaikan penggunaan tablet dan kembali ke metode pengajaran konvensional, artinya pengajaran konvensional ini dengan cara lama ya, atau cara biasa saja gitu. Dengan buku dan papan tulis. Jadi nggak menggunakan teknologi. C. Mengadakan sesi pelatihan khusus untuk membantu siswa memahami cara kerja tablet dan menetapkan aturan ketat mengenai penggunaan aplikasi selama jam pelajaran. D. Meminta siswa untuk menyerahkan tablet mereka kepada Anda di awal pelajaran dan hanya memberikannya kembali saat pelajaran selesai. E. Memberikan sanksi kepada siswa yang tertangkap bermain game selama jam pelajaran tanpa memberikan pelatihan atau pedoman penggunaan. Nah, kalau kita lihat dari opsi jawaban ini ya, sudah ada yang dapat kira-kira? C, Pak. C. Oke, kalau C, mengadakan sesi pelatihan khusus untuk membantu siswa memahami cara kerja tablet dan menetapkan aturan ketat mengenai penggunaan aplikasi selama jam pelajaran ya. Oke, baik. Kita cermati soalnya. Kita kan diminta untuk beradaptasi dengan teknologi ya. Kemudian pertanyaannya ini, sikap kita memastikan bahwa tablet ini digunakan dengan maksimal. Nah, bagaimana cara memaksimalkan penggunaan tablet itu supaya tujuan pendidikannya tercapai? Ya, itu intinya ya.
Kita kupas satu-satu di opsi jawaban. Kalau yang A, mengizinkan siswa untuk menggunakan tablet hanya saat Anda menginstruksikan dan menyimpannya di luar waktu tersebut. Jadi menggunakan tablet hanya saat Anda menginstruksikan saja. Kalau nggak kita instruksikan, kita anak-anak nggak boleh pakai tablet misalnya. Kata hanya tadi baik nggak? Ya, negatif, Pak. Kurang ya, bukan negatif berarti buruk, tapi kurang tepat gitu. Iya. Kurang tepat ya. B. Kalau Kalau apa, Bu Nusin? yang ada katanya dengan maksimal ya memberi pelatihan khusus itu, Pak. Dengan yang opsi C ya. Iya. Ya. Kalau B, apa yang kekurangannya di situ? Kata apa? Mengabaikan. Mengabaikan. Ya, mengabaikan. Ini Assalamualaikum, Pak. Salam. Pak Irfan, mohon maaf ini Pak Irfan. Ya. Baru bergabung Pak Irfan. Ya, ini Saya Pak Adi. Pak Juriadi ya. Iya betul Pak. Betul, Ya. Pak. Ini untuk soalnya belum kelihatan ya Pak ya? Sudah Pak. Oh udah ya. Tadi ini dulu Pak saya Ya, bisa coba. dulu sama makan dulu Pak tadi Pak. Mohon maaf Pak. Boleh Pak, nggak apa-apa. Untuk Sambil ditampilkan makan, soalnya sambil juga, Pak. minum, boleh. Yang penting santai. Enggak, udah Pak tadi Pak. Oh, udah. Makanya Apa. Pak. Ya. Ya. Dilanjut Pak. Dilanjut, Ya, Pak. lanjut. Saya juga sambil minum nih, Bapak Ibu. Jadi, Ini rada tidak bisa konsentrasi, Pak. Di depan ada televisi Praroro dan Jangkar. oh, Prabroro. Ya. Yang penting fokus ya. Iya, Pak. Penting fokus. Karena kalau terpecah agak sulit. Nah, oke, tadi yang A itu hanya ya, hanya ini kurang tepat. C, mengadakan sesi pelatihan khusus untuk membantu siswa memahami cara kerja. Jadi kita sebelum mengajar tuh kita kasih pelatihannya dulu supaya anak-anak tuh bisa menggunakan tablet tersebut kan. Masa tiba-tiba dia nggak tahu cara makan, langsung kita kasih aja. Tentunya kan menolak kan anak-anak tersebut. Tanpa kita kasih tahu cara membukanya seperti ini, menghidupkannya seperti ini, menggunakannya seperti ini, ya. Jadi mengadakan sesi pelatihan khusus ini, memahami cara kerja tablet dan menetapkan aturan ketat mengenai penggunaan aplikasi, ini jawaban yang terbaik. Ya, benar sekali. Jawabannya itu adalah yang C. Ya. Kalau yang D, kita lihat, meminta siswa untuk menyerahkan tablet mereka kepada Anda di awal pelajaran dan hanya, hanya kurang ya, masih kurang tepat, hanya memberikannya kembali saat pelajaran selesai. Masa kita menyerahkan tablet mereka pada awal pelajaran dan hanya memberikannya kembali pada saat pelajaran selesai. Dia nggak menjelaskan bagaimana cara menggunakan tablet itu. E, memberikan sanksi kepada siswa yang tertangkap bermain game selama jam pelajaran tanpa memberikan pelatihan. Nah, kata tanpa ini kan tadi kurang ya. Kurang tepat, kurang efektif. Maka jawabannya adalah yang C ya. Apa, Pak? Jawabannya adalah yang C. C, Pak. Ya kan? C kan? Ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Sebagai seorang guru, Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membentuk kelompok diskusi mengenai materi yang baru saja diajarkan. Namun, Anda menyadari bahwa ada satu ya, siswa yang tampak kurang antusias, tidak berpartisipasi aktif, dan sering terdiam saat kelompoknya sedang mendiskusikan.
Apa langkah terbaik yang Anda ambil untuk mendukung siswa tersebut agar lebih aktif dalam diskusi kelompok? Nah, ini masalahnya adalah mengatasi siswa yang kurang antusias dalam kelompok diskusi, Bapak Ibu. A. Mendekati siswa tersebut dan menanyakan perasaannya serta memberikan semangat untuk berpartisipasi. B. Membiarkan situasi berjalan seperti adanya dengan harapan siswa tersebut akan berubah dengan sendiriannya. Kira-kira dengan kata membiarkan ini baik nggak, Bu? Jelas tidak baik, Pak. Kurang baik ya. C. Mengganti kelompok siswa tersebut dengan harapan dia mungkin akan lebih cocok dan aktif dengan anggota kelompok yang baru. D. Meminta siswa tersebut untuk memberikan presentasi sendiri di depan kelas sebagai alternatif partisipasi kelompok. Ini langsung disuruh gurunya maju ke depan, dia presentasi sendiri. Kira-kira baik nggak, Bu? Kurang baik. Kurang ya. E. Menghubungi orang tua siswa untuk memberitakan situasi tersebut dan meminta mereka untuk memotivasinya. Belum saatnya menghubungi orang tua. Iya. Masih terlalu jauh ya menghubungi orang tuanya dulu. Sementara masih banyak langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memanggil orang tua, kan? Iya. Jawaban yang terbaik yang mana, Bapak Ibu? Pak. Yang A ya. Iya, betul sekali, Bu. Jawaban yang terbaik itu ada di opsi A ya. Karena kalau kita lihat ya, dari kata per kata di A itu tidak ada yang negatif. Mendekati siswa tersebut, ya berarti dengan cara pendekatan ya kan? Dan menanyakan perasaannya, serta memberikan semangat untuk berpartisipasi. Positif semua kan? Tidak ada yang negatifnya. Nah, kalau C ini mengganti kelompok siswa tersebut. Belum tentu dengan cara mengganti ini, dia bisa berpartisipasi atau antusias ya. Dia kan butuh adaptasi lagi. Ya kan? Jadi masih kurang tepat. Yang D, meminta siswa tersebut untuk memberikan presentasi sendiri. Nah, ini kan anaknya belum siap, masih kurang antusias, tiba-tiba disuruh presentasi sendiri ke depan. Kan belum siap dia kan? Masih kurang efektif juga yang D. Kalau E, menghubungi orang tua, ini langkah yang kita ambil masih terlalu jauh. Ya, jadi jawaban yang tepat ada di opsi yang A ya. Nah, ini dia paling tinggi itu yang A. Baik, sekarang nomor 7. Anda sebagai guru mendapati informasi bahwa salah satu rekan kerja Anda sering kali memanipulasi nilai siswa untuk mencapai target sekolah. Nah, misalnya KKM sekolahnya 80. Ya kan? Sekolah swasta misalnya buat KKM 80. Padahal nilai siswanya banyak yang nggak sampai KKM, dinaikkan gitu ya. Bagaimana Anda seharusnya merespon informasi ini? A. Mengabaikan informasi tersebut dan berfokus pada pengajaran Anda sendiri. B. Menghadapi rekan kerja tersebut secara langsung dan menuduhnya berdasarkan informasi yang Anda dengar. C. Mengajukan laporan formal kepada kepala sekolah atau pihak berwenang di sekolah tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan rekan kerja tersebut. D. Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja tersebut dengan cara yang konstruktif. Konstruktif itu artinya membangun ya. Mencari kebenaran dan memahami alasan dibalik tindakannya. E. Membicarakannya dengan rekan kerja lain untuk mendapatkan pendapat mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, ini ditanyakan sikap kita nih, bagaimana kita terhadap rekan kerja kita merespon bahwasanya rekan kita itu sering manipulasi nilai. Nah, mana? Sudah kelihatan? Iya, Pak. D. Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja tersebut dengan cara konstruktif, mencari kebenaran dan memahami alasan dibalik tindakannya ya. Oke, kita simpan. Kita lihat ya satu-satu dari opsi yang A.
opsi A ini mana yang kalimat kata yang kurang ya? Mengabaikan. Nah, kata mengabaikan tadi kurang tepat ya kan? Oke, dapat kita. B. Menghadapi rekan kerja tersebut secara langsung menuduhnya. Nah, menuduh ini kan kata yang kurang pas ya kan? Iya. C. Mengajukan laporan formal kepada kepala sekolah dan atau pihak berwenang di sekolah tanpa. Nah, tadi ya, kata tanpa ini masih kurang tepat. D. Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja tersebut dengan cara konstruktif, mencari kebenaran, dan memahami alasan dibalik tindakannya. Tidak ada kata yang negatif di sini kan? Yang di D? Tidak ada ya. E. Membicarakannya dengan rekan kerja lain untuk mendapatkan pendapat mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, kalau E ini kita mengambil tindakan lebih lanjut, padahal kita sesama rekan kerja. Kecuali kita kepala sekolahnya, baru boleh kita mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, itu kekurangan yang di opsi E ya. Masing-masing memiliki kekurangan, tapi kita pilih yang paling tepat. Itu adalah yang D. Benar sekali jawabannya. Itu ada yang di D. Oke? Jelas? Jelas? Pak. Yap. Oke, ada Ini, pertanyaan? Pak. Silakan. Izin, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ini Pak, apa soal saya belum ini Pak, belum kelihatan Pak ini Pak. Oh, masih belum ya? Solusinya Iya, Pak Juryadi. Ringan barangkali. Gimana Pak? Pak Juryadi Gimana? live dulu, keluar dulu sebentar. Oh, keluar dulu. Ya, Nanti gabung lagi. Coba. Kadang Oh iya, siap mau Pak. gitu. Siap, Ya, Ya, tadi mohon maaf nih ganggu nih Pak, lagi jelasin Pak ya. enggak. Ya. Daripada Pak Juryadi nggak nampak. Ya, saya keluar dulu Pak ya. Ya. Iya Pak. Ya, Pak. Oke. Si Pak Juryadi dengerin aja dari tadi. Oke, kita lanjut ya. Sambil menunggu Pak Juryadi lanjut. Nomor 8. Pertimbangan dalam penilaian. Seorang siswa memiliki masalah pribadi. Belum saya gitu. Seorang siswa memiliki masalah pribadi dan sering kali absen. Namun, berusaha keras untuk mengikuti pelajaran. Di akhir semester, siswa ini berada di ambang batas antara mendapatkan nilai lulus dan tidak lulus. Bagaimana guru harus mempertimbangkan situasi ini dalam memberikan nilai? Nah, masalahnya ini kan anaknya sering kali absen. Nah, ketika pengumuman kelulusan, bagaimana pertimbangan situasi ini? Dan berikan nilainya. A. Memberikan nilai lulus berdasarkan usaha yang siswa tunjukkan meskipun hasil ujiannya tidak mencerminkan hal tersebut. B. Memberikan nilai tidak lulus tanpa mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti ujian susulan atau tugas tambahan untuk membuktikan pemahamannya. D. Membicarakan situasi ini dengan konselor sekolah atau pihak terkait untuk mendapatkan masukan sebelum membuat keputusan. E. Mengabaikan masalah pribadi siswa dan mempertimbangkan hanya berdasarkan hasil kerja di kelas. Manakah jawaban yang paling tepat? C, Pak. C. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengikuti ujian susulan atau tugas tambahan untuk membuktikan pemahamannya. Baik, kita kupas satu-satu di opsinya ya, untuk melihat jawaban yang kurang ya. A. Memberikan nilai lulus berdasarkan usaha yang siswa tunjukkan. Meskipun, nah kata meskipun ini kan maknanya kurang ya. Meskipun hasil ujiannya tidak mencerminkan. Meskipun nilainya rendah. Itu kurang baik ya. Oke. Lanjut kalau yang B.
memberikan nilai tidak lulus tanpa. Nah, kata tanpa tadi kurang ya kan? Oke. Enak kan Bu menyeleksi soal opsinya? Mana yang kurang kita eliminasi. D. Membicarakan situasi ini dengan konselor sekolah atau pihak terkait untuk mendapatkan masukan sebelum membuat keputusan. Apakah kita harus membicarakan ini dengan konselor sekolah atau pihak terkait? Apakah ini tindakan yang tepat? Apakah harus dengan jalan seperti itu? Nah, ini juga masih ini ya, kita kayak tadi kita menghubungi orang tua masalah karena dia sering nggak aktif, kita hubungi orang tuanya. Itu kan masih terlalu jauh ya. E. Mengabaikan. Nah, kata mengabaikan ini juga kurang tepat ya. Ya, yang paling tepat jawabannya adalah yang opsi C ya. Benar sekali. Pak Irfan. Ya. Tapi ini masalahnya, loh Pak, sering kali absen. Iya, tuh. Opsi yang D coba Pak dibahas ini Pak, yang C. D. Membicarakan situasi ini dengan konselor sekolah. Konselor, bukan pengawas. Konselor itu apa Bu? BK. BK, ya betul. Macam BK ya. Betul. Masalahnya kan absen toh Pak, sering kali absen. Ya. Membicarakan situasi ini dengan BK ya, atau pihak terkait untuk mendapatkan masukan sebelum membuat keputusan. Ini jawaban yang baik juga ya, ini jawaban yang baik, makanya nggak ada saya kasih catatan merah di sini. Tapi kalau kita kembali ke pertanyaannya Bu Narsin, ini adalah bagaimana guru harus mempertimbangkan situasi ini. Jadi peran gurunya dulu yang harus dilakukan sebelum menyerahkan kepada konselor, kepada BK, ya kan? Karena yang ditanyakan adalah tindakan kita dulu, Bu Narsin. Nah, yang bisa kita lakukan anak ini supaya lulus apa? Kita kan biasanya kalau anak yang tidak lulus kita remedial kan? Ya. Kita kasihkan remedial ya, dengan mengikuti ujian. Nah, di sini ada kata ujian atau memberi tugas tambahan, ya kan? Untuk membuktikan pemahamannya. Nah, inilah adalah tindakan yang semestinya dilakukan oleh seorang guru. Maka ini sesuai dengan pertanyaannya. Yang bisa dilakukan seorang guru itu, nah, tindakan-tindakan seperti ini. Berikan tugas tambahan, berikan ujian susulan. Maka jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C, Bu Narsin. Ya? Iya, Pak. Oke, paham ya? Sementara kalau D itu benar, tapi dia masih di bawah jawaban yang C, Bu Narsin. Jadi kalau kita skorkan, D itu poinnya 4. Kalau C itu paling sempurna ya, maksudnya di antara opsi yang lain. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Ini soal nomor 9. Umpan balik kepada siswa. Seorang siswa mengumpulkan tugas yang kurang memadai. Anda sebagai guru memahami pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, untuk mendukung perkembangan siswa. Namun, Anda juga ingin menjaga agar siswa tersebut tidak merasa direndahkan. Pertanyaannya, bagaimana Anda seharusnya memberikan umpan balik? Nah, yang ditanya, bagaimana kita memberikan umpan balik atau refleksinya gitu. A. Menyampaikan kepada siswa bahwa tugasnya buruk. Cocok nggak nih, Bu? Bahwa tugasnya buruk. Kurang ya. Dan memberinya nilai rendah. Nah, nilai rendah lagi tanpa penjelasan. Nah, ada kata tanpa lagi.
Ini double dia kenanya ya, sangat kurang. B. Memanggil siswa ke depan kelas dan mengkritik tugasnya di hadapan semua temannya. Wah, ini juga membuat siswa Mempermalukan. itu iya mempermalukan, mengucilkan, ya merendahkan siswa juga ya. C. Mengakui bagian dari tugas yang telah dikerjakannya dengan baik sambil memberikan saran spesifik tentang apa yang perlu ditingkatkan. Ada yang negatif nggak di opsi C? Tidak. Tidak. Oke, kita lihat yang D. Menghindari memberikan umpan balik dan memberinya nilai tinggi untuk mencegah merusak kepercayaan dirinya. Menghindari ini kurang baik juga, Bu ya. Bukan berarti kita berikan nilai yang tinggi juga. Jadi kita berikan sesuai dengan kemampuannya kan. Yang D kurang juga ya, Bu. E. Menyediakan waktu khusus untuk berbicara 4 mata dengan siswa tersebut mendiskusikan kelemahan dan kekuatan tugasnya dan menawarkan dukungan tambahan jika diperlukan. Nah, yang E ada yang negatifnya nggak? Tidak. Tidak. Sama-sama positif ya. Nah, dari C dan E ini mana yang lebih tepat? Saya cenderung E, Pak. Cenderung E ya. Kenapa? E juga. Yang lain E. Oke. Ibu-ibu yang lain mana suaranya? Bu Megawati? E, Pak. E juga. Bu Mardalena? Masih di depan kamera? Bu Irma? Bu Irma Rosita? Masih on? E, Pak, yang E tadi. Oh, yang E sama ya. Pak Yunus? Gimana Pak Yunus? C. Oh, C. Oke. Bu Ratna gimana Bu Ratna? Menurut Bu Ratna yang E, mana? Pak. Menurut saya E, Pak. E. Menyediakan waktu khusus ya. Iya, Baik, Pak. kalau C ini kira-kira apa yang kekurangannya? Atau E apa kekurangan kalau yang bilang C itu lebih tepat? Kenapa lebih bilang jawabannya E atau C? Ada yang mau ngasih pendapat? Ya silakan. Kalau saya Pak, di E itu ada jika diperlukan, itu yang membuat saya rancu Pak. Juga diperlukan. Jika diperlukan ya. Rancu. Kalau yang jawab E tadi, C-nya yang kurang di mana? Yang mana kurangnya? Kalau di Mengakui ya, Pak. Iya, mengakui. Mengakui bagian dari tugas yang telah dikerjakannya dengan baik sambil memberikan saran spesifik tentang apa yang perlu ditingkatkan. Ya, jadi dari opsi ini antara C dan E ini sama-sama kuat ya. Hampir sama-sama kuat. Di sini kadang kita bingung menentukan mana lebih tepatnya kan. Kita kembalikan ke soalnya lagi Bapak Ibu. Kalau kita bingung menjawab seperti ini, kita kembalikan ke soal. Masalahnya apa pertama? Kan siswa ini mengumpulkan tugasnya kurang memadai. Nah, ya, di soal kurang memadai. Anda sebagai guru memahami pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun ya, untuk mendukung perkembangan siswa. Namun, Anda juga ingin menjaga agar siswa tersebut tidak merasa direndahkan. Ya. Bagaimana kita memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun ini? Dengan cara mengakui bagian dari tugas yang telah dikerjakannya dengan baik, atau menyediakan waktu khusus untuk berbicara 4 mata dengan siswa tersebut. Kira-kira yang lebih nyambung yang mana? C, Pak. C.
Kita memberikan umpan baliknya itu dengan cara mengakui bagian dari tugas yang telah dikerjakannya dengan baik. Iya. Walaupun, nah ini ya, katanya di sini tugasnya itu kurang memadai. Jadi walaupun kurang memadai, kita akui bahwa tugasnya itu baik. Gitu. Ayo, kayak mana? Apakah kalau siswa tugasnya kurang baik, kita akui tugasnya itu baik? Atau kalau memang tugasnya kurang baik, Lagi uluk raju. maka kita katakan memang kurang baik. Ya, tapi kita mendampinginya, memberikan waktu, ya, pendekatan kepada dia. Jadi kelemahan di C ini mengakui bagian tugasnya yang telah kerjakannya dengan baik, sementara di soal kurang baik atau kurang memadai. Jadi kalau siswanya kurang baik, maka kita katakan sejujurnya bahwasanya memang tugas yang dikerjakan masih kurang. Tapi bukan berarti kita bilang kurang baiknya itu di depan orang banyak. Makanya dengan bahasa yang di opsi E tadi, berbicara empat mata. Nah, ini sudah tepat ya, membicara tempat mata dengan siswa tersebut. Kemudian mendiskusikan. Kita diskusikan kelemahannya dan kekuatan tugasnya. Nah, ini yang paling tepat ya. Jadi ada kelemahan dan ada kekuatannya. Jadi bukan serta-merta kita katakan semuanya baik. Jelas-jelas di soalnya kurang baik atau kurang memadai. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat itu ada di opsi yang opsi mana? Jawaban yang E. Nah, bisa Bapak Ibu? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini soal-soal seperti ini ya, sering dibuat untuk menjebak, mengecoh. Kita memilihnya itu sesuai dengan yang diminta enggak? Ya, kalimatnya secara kita cross check, dua-duanya baik sebenarnya kan, tapi ada yang lebih baik, ya kan? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Apa Pak jawabannya? Jawabannya E, Bu. Ya. Iya. Bu Nastiani, pertanyaan Bu Nastiani? Belum, Pak. Belum. Aman ya? Bu Megawati, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Oke, aman ya? Paham, Pak. Bu Zuraimi, ada pertanyaan? Aman, Bapak. Aman, oke. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Saya Pak, ini Pak yang Pak, soalnya Pak. Masih belum, Pak Juryadi? Iya Pak ini. Atau pakai ini, Pak Juryadi ada akun Belajar ID? Ada. Nah, coba masuk pakai akun Belajar ID. Ini waktunya udah mau habis ya Pak ya? Enggak, Aduh, nanti lanjut. tinggalan saya. Ya udah Pak, saya keluar dulu Pak. Nah, nanti saya share juga soalnya. Ya, Bapak Ibu semuanya ada akun Belajar ID ya? Ada, Pak. Ada, Ada Pak. ya. Insya Allah Ada, Pak. kalau guru ada ya. Semuanya guru. Semuanya pendidikan profesi guru ya. Oke, lanjut nomor 10. Ini masalahnya menghadapi kekurangan sumber belajar. 10. Sebagai guru di sebuah sekolah yang memiliki keterbatasan sumber belajar, Anda menyadari bahwa buku teks dan sumber belajar lainnya seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua siswa di kelas Anda. Bagaimana Anda seharusnya beradaptasi dengan situasi tersebut untuk memastikan bahwa semua siswa mendapat akses yang sama terhadap materi pembelajaran? Jadi, sumber belajar yang ada di sekolah itu cuma buku,
dan sumber belajar lain yang masih kurang cukup ya. Bagaimana sikap kita? A. Mengizinkan siswa untuk berbagi buku dalam kelompok besar dan mengandalkan ceramah lisan sebagai metode pengajaran utama. Apakah ini efektif nih? Mengizinkan siswa untuk berbagi buku dalam kelompok besar dan mengandalkan ceramah lisan. Menurut Bapak Ibu gimana? Yang opsi A. Efektif nggak? Kurang, Pak ya. Kurang ya. B. Mencari sumber belajar online atau digital yang dapat diakses oleh semua siswa dan memberitahu mereka untuk memanfaatkannya. Gimana dengan opsi B? Baik, Pak. Baik ya. B itu baik. Oke, kita lihat C. Mengabaikan kekurangan sumber belajar. Mengabaikan baik nggak? Tidak, Pak. Kurang baik ya. Mengabaikan kekurangan sumber belajar dan berharap siswa bisa mencari materi tambahan sendiri di luar sekolah. Itu kurang tepat. D. Melakukan fotokopi materi penting dari buku teks dan mendistribusikannya kepada siswa yang tidak memiliki buku. Untuk yang opsi D ini efektif nggak? Kurang. Fotokopi ya. Dengan cara fotokopi masih kurang efektif. Oke. Kita lanjut opsi D. Opsi E ya. Mengadakan pertemuan dengan komite sekolah atau orang tua untuk mendiskusikan kemungkinan pendanaan tambahan atau donasi buku. Nah, kalau E ini masalah sebagai guru nih. Tindakan kita sebagai guru itu apakah cocok dengan yang E? Sama kayak opsi yang sebelumnya ya. Kayak tadi menghubungi orang tua siswa karena dia kurang partisipasi, itu terlalu jauh tindakannya ya. Kemudian kayak yang tadi ada juga menghubungi konselor gitu kan. Nah, ini menghubungi komite sekolah. Ini terlalu jauh ya. Nah, kita dituntut sebagai seorang guru, kalau pertanyaan seperti ini, situasional ini, kita dituntut untuk memecahkan permasalahan itu sendiri dulu. Peranan kita langsung itu seperti apa? Jangan kita, selagi kita masih bisa mengatasi masalah itu, jangan kita mengambil pihak ketiga dulu. Ya. Ingat ya Bapak Ibu, kalau soal situasional ini menuntut guru untuk memecahkan masalah sesuai kemampuan guru tersebut. Nah, jangan kita melibatkan pihak ketiga selama kita masih bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi itu kuncinya ya. Ingat tipsnya. Jadi kalau menentukan sikap ini kita dituntut untuk memecahkan masalah. Jadi dari opsi jawaban ya, ini tadi kurang, melakukan fotokopi juga masih kurang efektif. Kemudian kalau di opsi A tadi mengandalkan ceramah, ini juga masih kurang. Maka jawabannya adalah yang mana Bapak Ibu? B, Pak. Iya, B, betul B. sekali. B, Pak. Ya, jawabannya adalah yang B. Itu merupakan jawaban yang paling tepat ya. Adapun opsi yang lain yang mendekati kebenarannya itu ada di opsi D ya. Melakukan fotokopi daripada dengan ceramah aja, nanti siswanya nggak tahu materi pembahasannya, dengerin aja, apalagi anak SMP ya, anak sekolah itu masih, atau anak SMA itu masih kalau mendengarkan saja, zaman sekarang ini sering tidak tertarik ya siswa sekarang.
Oke, itu ceramah kalau menjelaskan materi. Kalau ceramah yang entah agama, motivasi, mungkin mereka ada juga tergugah ya dengan mendengarkan. Baik, kita lanjutkan. Ini soal nomor 11 ini skenario siswa yang tertinggal. Dalam proses pengajaran Anda menyadari bahwa Andi, salah satu siswa di kelas Anda, tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Dari observasi Anda seringkali tampak bingung dan tertinggal dibandingkan siswa lainnya. Anda ingin membantu Andi tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas. Nah, kita ini mau membantu Andi yang tertinggal dalam belajar ya. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif? Nah, tindakan yang paling efektif dalam situasi ini. A. Anda memfokuskan seluruh waktu dan perhatian Anda hanya pada Andi selama pelajaran. Apakah jawaban A ini tepat? Memfokuskan seluruh waktu hanya pada Andi. Iya. Andi. Kata hanya ini gimana tadi? Kurang ya? Kurang. Ya, oke. B. Anda meningkatkan kecepatan pengajaran dengan harapan Andi akan berusaha lebih keras untuk mengikuti. Itu enggak yang B, Bu? Belum? Kita lihat yang C. Anda menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. Berhubungan enggak? Cocok enggak? Benar? Oke, kita lihat yang lain. D. Andi mengatur kelompok belajar di mana siswa yang memahami materi dengan baik membantu mereka yang kesulitan. Ini membuat kelompok belajar. Memahami materi dengan baik membantu mereka yang kesulitan. Fokusnya nggak ke Andi ya. Mereka ini berarti banyak orang. Selain Andi pun ada orang lain berarti gitu ya. Sedangkan di soal ini adalah terhadap Andi ya. E. Anda memberikan tugas tambahan hanya kepada Andi dengan harapan dia akan mengerti dengan lebih banyak latihan. Nah, ada kata hanya. Dari beberapa opsi yang ada di soal nomor 11 ini, mana opsi jawaban yang paling efektif? Sesuai dengan pertanyaannya, paling efektif. Mana Bapak Ibu? C. Kayaknya. C. Anda menyisihkan waktu sejenak setelah pelajaran atau saat istirahat untuk memberikan tambahan penjelasan kepada Andi. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C ya. Karena di opsi C ini tidak ada kata yang negatif ya. Tidak ada yang kurang di situ. Kalau B ini meningkatkan kecepatan. Andi aja itu banyak ketinggalan. Malah kita tambah kecepatan mengajarnya. Tambah bingung jadinya kan? Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Tuh ya. Oke, jawaban yang kedua itu yang D di situ ya. Lebih tepatnya. Lanjut nomor 12. Ini masalah adaptasi materi untuk kebutuhan siswa. Bersama dengan soal nomor 1 nih. Selama mengajar, Anda menyadari bahwa beberapa siswa tampaknya kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan. Nah, kesulitan dalam belajar ya. Sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dan cepat merasa bisa. Anda ingin menyampaikan cara pengajaran Anda agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa di kelas. Nah, kita mau menyesuaikan nih cara ngajar kita supaya sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Pertanyaannya, langkah apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari sesi pembelajaran? Jadi langkah apa yang kita lakukan? A. Anda membagi kelas menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa yang lebih maju.
B. Anda memperlambat laju pengajaran dan memastikan bahwa setiap siswa memahami setiap bagian materi sebelum melanjutkan. C. Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. D. Anda terus mengajar dengan metode yang sama, berharap dengan berjalan waktu semua siswa akan mengejar ketertinggalan mereka. E. Anda menyediakan waktu tambahan dan sumber belajar bagi siswa yang membutuhkannya, sementara memberikan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih maju. Gimana nih Pak Yunus? Nomor 2. Mana yang paling efektif? Kayaknya Pak. Anda menyediakan materi tambahan dan sumber belajar bagi siswa yang membutuhkannya, sementara memberikan tantangan tambahan untuk siswa yang lebih maju. Ini kan gini Bu, soal nomor 12 ini, ada siswa yang cepat menangkap materi. Misalnya ada siswa kelompok yang kecepatannya itu 80 km per jam. Ya. Ya kan? Kemudian ada siswa yang larinya cuma 40 km per jam. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menyamakan kecepatan mengajar kita supaya antara yang cepat paham tadi bisa mengerti pelajaran dan yang lamban ini juga bisa mengerti sama-sama gitu. Kan ini masalah kecepatan ya. Nah, masalah kecepatan. Mana yang berbicara masalah kecepatan? Itu dulu. C, Pak. C, Pak. Opsi C. C. Iya, betul. Ya kan? Karena ini sesuai dengan kecepatan siswa dalam belajar. Ini kalau kita lihat opsinya itu mirip-mirip ya. Kita sepertinya benar semua ya. Tapi kita fokus. Nah, kalau kembalikan ke soal Bapak Ibu. Jadi kalau ada opsi yang kita anggap benar, banyak yang benar nih. Maka kita kembalikan kepada soal. Jika kita menemukan jawaban yang benar lebih dari satu jawaban, maka kita kembali fokus melihat soal. Lihat soal. Oke gitu ya. Baik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu jawab nomor 13. Ya, silakan dijawab. Halo. Baik. Ngomong aja. Apa lempar-lempar? Lempar-lempar. Sudah dapat? Sebenarnya ke arah kontekstual Pak seharusnya, tapi tidak ada opsinya. Kontekstual. Ke lingkungan sekitar. Ya.
B kah? Ya, Anda menggunakan alat bantu tradisional seperti papan tulis, diagram, model untuk menjelaskan konsep-konsep dengan visual. Ya, ini pertanyaannya, pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih? Nah, artinya kita bisa memanfaatkan apa saja yang tersedia, ya kan? Yang ada di kelas kita, walaupun kita tidak memiliki teknologi canggih seperti proyektor atau komputer di kelas. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara opsi yang B, betul. Jawabannya adalah yang B ya. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan alat bantu seperti papan tulis, diagram, model. Ya. Kalau yang opsi E, mendorong diskusi kelompok, aktivitas berbasis proyek di mana siswa dapat berkolaborasi. Tapi yang ditanya di sini adalah bagaimana cara yang paling efektif untuk memaksimalkan proses pembelajaran tanpa mengandalkan teknologi canggih. Berarti kita memanfaatkan teknologi yang sederhana pun boleh juga ya. Alat-alat bantu tradisional gitu ya, seperti papan tulis, diagram, dan model. Oke, itu untuk nomor 13. Sekarang nomor 14. 14 coba Bapak Ibu baca dulu soalnya. Apa jawabannya? Silakan dijawab Bu Mega, Bu Irma, Rosita, dan ibu-ibu lain, silakan. A, Pak. A. Bu Narsin A. Mengatur waktu khusus untuk berbicara dengan siswa tersebut, mencari tahu alasan utamanya, dan menawarkan dukungan atau solusi. Iya, benar Bu Narsin ya. Jawaban yang terbaik itu ada di opsi yang A. Oke. Baik. Nah, ini soal yang terakhir, 15. Silahkan dibaca. Dan apa jawabannya? E. Bu Narsin pilih E. Bapak Ibu yang lain gimana? E. E juga. Pertanyaannya, bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut agar tetap ada yang B ya. B. Memanggil siswa tersebut setelah ujian berakhir, mendiskusikan tindakannya dan menanyakan alasannya sekaligus memberikan sanksi yang tepat. Kalau E. Menghampiri siswa dan berbisik memintanya untuk menyerahkan catatan kecil. Berbisik, apakah dengan cara berbisik ini efektif? Berbisik menyerahkan catatan kecil tersebut dan melanjutkan ujiannya tanpa catatan. Nah, dengan kata tanpa ini kurang baik ya. Iya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Benar. Jawabannya itu B. Ya, Bu. B ini kan memanggil siswa tersebut setelah ujian berakhir. Kan? Iya. Mendiskusikan tindakannya, menanyakan alasannya, sekaligus memberikan sanksi yang tepat. Karena dia mencontek, ya, menemukan siswa yang sedang mencontek. Kalau A, segera merebut catatan kecil tersebut dan memberi sanksi sesuai aturan sekolah tanpa. Kata tanpa kan kurang baik, Bu, yang A. Tanpa memberikan kesempatan siswa untuk
berbicara. Ya kan? Jadi jawaban yang terbaik adalah yang B. Memanggil siswa itu berat. Oke, baik. Ini ada 20 soal, 5 soalnya lagi Bapak Ibu saya kasih latihan di rumah ya supaya Bapak Ibu bisa terlatih mengerjakan soal sendiri. Ya, kalau di sini kita kan rame-rame nih. Nah, coba Bapak Ibu kerjakan 5 soal lagi dari soal nomor 16 sampai nomor 20. 5 soal saja. Coba Bapak Ibu tulis jawabannya dan jawabannya saja. Dan Bapak Ibu boleh foto kirim ke saya. Ya, supaya ada latihan untuk di rumah. Ya, latihan mandiri. Oke, Bapak Ibu. Jelas sampai di sini? Mana Bapak soalnya? Nanti saya kirim. Saya kirim nanti 20 nomor 1 sampai 15-nya sudah kita jawab sama-sama. 16 sampai 20-nya nanti Bapak Ibu kerjakan di rumah masing-masing ya.